Halo, bertemu lagi dengan saya Pendeta Rama Simanjuntak dalam Renungan Malam Awaken Spirit. Dan sebelum kita merenung firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini. Pimpinlah kami semua dengan Roh Kudus-Mu untuk belajar firman Tuhan supaya kerohanian kami disegarkan dan semakin bertumbuh di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mengajak kita membuka Kejadian pasal 4 ayat 13 sampai dengan 16. Saya akan bacakannya bagi kita. Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, malam ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema "Ada Kesempatan Tapi Ditolak". Ini menceritakan bagaimana Kain setelah membunuh Habel, dia dikutuk Allah, dia diusir jauh dari tanah tempat dia hidup, dan dia menjadi seorang pelarian dan pengembara, dan tanah yang akan diusahakannya tidak akan menghasilkan secara maksimal kepada diri dia. Nah, oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, di sini kita melihat bagaimana respons daripada Kain setelah mendengar hukuman yang diberikan Tuhan kepada dia. Di dalam ayat 13, Kain berkata, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung." Wow, kalimat ini adalah kalimat protes jelas. Kalimat ini seakan-akan menyatakan, "Ya Tuhan, hukumanku ini yang gak sanggup aku terima. Begitu besar, mana bisa?" Atau mungkin lebih keras lagi, "Tuhan, kau gak adil loh. Masa hukumanku terlalu berat, gak sesuai dengan apa yang kulakukan, kesalahanku yang kulakukan. Engkau semena-mena. Benar-benar engkau tidak mengasihani aku." Kira-kira seperti itu. Dan kita lihat lagi di dalam ayat 14. Kain tahu, ketika engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Nah, kata tersembunyi, Bapak, Ibu, dan Saudara, ini menunjukkan bahwa Kain tahu bahwa sejak dia diusir, dia akan putus hubungan dengan Tuhan. Dan ketika dia putus hubungan dengan Tuhan, maka dia menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Nah, ini dia. Cuma masalahnya dalam ayat 14 ada kalimat lain yang diucapkan Kain. "Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Ini dia. Seorang pembunuh ternyata takut dibunuh. Kain tahu konsekuensinya hukuman itu, yaitu apa? Dia putus hubungan dengan Tuhan, dia menjadi seorang pelarian dan pengembara, dia tidak punya proteksi apa-apa, dan karena itu dia bisa dibunuh oleh siapapun, kapanpun saja. Jelas itu. Tetapi apa yang kita lihat selanjutnya di dalam ayat 15, firman Tuhan, "Sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Di sini respons Tuhan benar-benar luar biasa, di luar dari nalar manusia. Karena apa? Ketika Kain protes akan hukuman yang dia terima, ya, seperti yang saya katakan, nada protes itu bisa juga ungkapan kekesalan hati terhadap Tuhan yang memberi hukuman, marah kepada Tuhan karena merasa diperlakukan tidak adil dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tidak merespons
kekerasan hati daripada Kain, penolakan Kain terhadap hukumannya, protes Kain terhadap hukuman yang diberi Tuhan kepadanya, Tuhan justru memberi proteksi kepada Kain supaya dia tidak dibunuh. Namun di dalam ayat 16, setelah protes ayat 13, ayat 14 protes juga, tahu bahwa dia akan putus hubungan tapi dia ketakutan untuk dibunuh. Ayat 15 diberikan proteksi. Ayat 16, ini dia kesimpulannya. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Setelah saya lihat, Bapak, Ibu, dan Saudara, Kain ini benar-benar menjadi orang yang saya katakan tidak tahu diri. Karena apa? Dia menerima hukuman Tuhan. Saya yakin Tuhan memberi hukuman itu seadil-adilnya menurut kasih Tuhan kepada Kain, yang walaupun sudah berdosa, tetapi Tuhan masih menunjukkan kasih dengan memberi proteksi. Tapi yang muncul di sini adalah Kain sama sekali tidak menunjukkan penyesalan akan dosa-dosanya. Tidak. Dia merasa bahwa apa yang dia buat ya sudahlah. Ya, tetapi kalau mau dihukum ya jangan terlalu berat seperti ini. Dan dia sadar sesadar-sadarnya bahwa dia pergi dari hadapan Tuhan, bahwa dia putus hubungan dengan Tuhan. Dan dia menjadi seorang pelarian dan pengembara. Tapi itu pun dia tidak pergunakan satu kesempatan pun untuk memohon maaf, memohon ampun dosa pada Tuhan. Karena apa? Walaupun protes, Tuhan masih menjawab dia dengan kasih, dengan memberikan proteksi. Berarti masih ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada dia. Ayo kalau mau meminta pengampunan dosa, ayo kalau mau menyesali akan dosa-dosamu. Oleh sebab itu hal ini mengajarkan kepada kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, hidup ini adalah kesempatan, ya. Sama seperti lagu yang kita sering dengar, ya. Hidup ini adalah kesempatan, gitu ya. Nah, kesempatan apa? Kita tahu bahwa kita hidup di dalam anugerah Tuhan oleh karena anugerah Tuhan. Sebab itu, pakailah hidup ini, bertumbuhlah dalam anugerah yang sudah Tuhan berikan pada kita. Pakailah hidup ini ketika masih kita bernapas. Lakukanlah hal-hal yang baik yang berkenan pada Tuhan. Atau ketika kita hidup melakukan kesalahan, pakailah kesempatan itu untuk memohon ampun dosa. Atau memohon maaf kepada orang yang kita bersalah kepada dia. Tapi dengan tulus hati. Dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Dan pakailah hidup ini memang selagi bisa untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik. Untuk menjadi pelaku firman. Itulah yang saya sebutkan sebagai hidup dengan bertumbuh dalam anugerah. Karena hidup ini adalah anugerah Tuhan. Pakai sebagai kesempatan. Karena kesempatan ini hanya datang ketika kita masih hidup. Nah, oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, sekali lagi, jangan seperti Kain. Udah tahu salah, tapi tidak mau minta maaf. Selalu berkeras hati, egois. Tidak mau tahu, yang penting saya, dan saya. Itu dia. Jangan seperti itu. Pakai kesempatan. Bahkan yang kedua, kita bisa melihat, ya, jangan sampai kita putus hubungan dengan Tuhan sebagaimana Kain. Jangan hidup kita ini tersembunyi dari hadapan Tuhan. Wah, kalau seperti ini berarti memang sebagaimana kita tahu, Alkitab juga mengatakan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang yang menolak Allah Bapa, ya, Allah Tritunggal. Dan pada akhirnya mereka menjadi orang-orang yang melawan Tuhan dan ditempatkan di neraka.
Jangan seperti itu. Jangan keraskan hati kita. Jangan sampai kekerasan hati kita memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Jangan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Hidup ini, sekali lagi, yang pertama tadi, hidup ini adalah anugerah. Anugerah itu masih tetap kita miliki sepanjang kita masih hidup. Kalau kita sudah mati, ya itu tidak ada lagi anugerah yang sebagaimana yang bisa kita terima selama hidup ini. Ya, jadi kita benar-benar harus mempergunakan dengan sesuai firman Tuhan hidup ini, supaya kita tetap berada di dalam hubungan yang baik dengan Tuhan. Jangan sampai putus hubungan kita dengan Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, sebagaimana saya katakan tadi, protesnya Kain kepada Tuhan atas hukumannya seakan-akan mengatakan Allah itu kejam, Allah tidak adil, Allah berlaku sembarangan. Benarkah itu? Benarkah Allah memberikan hukuman kepada Kain seakan-akan tidak pantas buat Kain tanggung? Nah, gini saja deh, kalau kita balikkan paradigma kita, jika kita terima nih, oke, Kain, kamu bilang Tuhan itu gak adil karena terlalu keras menghukum. Maka jawaban saya dalam paradigma terbalik ini adalah, ya kalau gitu, jangan berbuat dosa. Sesimpel itu kok. Supaya apa? Supaya kekerasan hukuman Tuhan itu tidak terjadi pada diri kita. Itu dia. Walaupun paradigma yang mengatakan Allah itu kejam itu salah, bahwa Allah itu menghukum semenang-menang, itu pun salah. Tetapi jika kita mau pakai gitu loh, paradigmanya si Kain, oh Allah hukumnya terlalu kejam. Oke, kejam, tapi ya jangan berbuat dosa supaya hukuman berat itu jangan terjadi pada diri kita. Itu dia. Nah, oleh sebab itu, mari sama-sama kita mengingat 3 poin tersebut, supaya sungguh-sungguh kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita menjadi orang yang menyenang hati Tuhan. Kita ini boleh menjadi orang-orang yang selalu memakai kesempatan untuk bertumbuh dalam anugerah yang Tuhan berikan pada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Jadikan kami hidup yang berkenan di hadapan-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, terima kasih untuk menyaksikan renungan ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan besok kita ketemu lagi pada jam yang sama. Salam.